Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Ibu Diah Ayu Susanti SEMA CCAK selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi dan Bisnis dan teman-teman kelas 5B yang saya banggakan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Diah yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk memaparkan materi mengenai kode etik profesi akuntan Indonesia pada perkuliahan hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Cahaya Novita sebagai moderator dari kelompok 7 yang beranggotakan Audi Delanita Wijaya dengan NIM akhir 057 sebagai pemateri pertama dan saya sendiri Cahaya Novita dengan NIM akhir 058 sebagai moderator sekaligus pemateri kedua dan Yuni Maharani dengan NIM akhir 059 sebagai pemateri ketiga. Adapun pokok pembahasan yang akan kami sampaikan, yang pertama yaitu ada profesi akuntan, yang kedua yaitu ada organisasi IAI, yang ketiga yaitu ada profesi akuntan dalam sorotan, yang keempat yaitu ada struktur IAI yang di dalamnya terdapat prinsip etika, yang kedua terdapat aturan etika IAPI, yang ketiga yaitu terdapat pengawasan dan perizinan KAP. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh Audi. Kepadanya saya persilahkan. Materi yang pertama akan saya jelaskan, yaitu tentang profesi akuntan. Akuntan merupakan sebutan dan gelar profesional yang diberikan kepada seorang sarjana yang telah menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi pada suatu perguruan tinggi hingga lulus. Sedangkan profesi akuntan merupakan semua bidang pekerjaan yang menggunakan keahlian di bidang akuntansi. Selanjutnya, golongan pekerjaan yang dapat digeluti oleh seorang akuntan adalah: yang pertama ada akuntan manajemen, yang kedua auditor internal, dan yang ketiga akuntan publik. Yang pertama ada akuntan manajemen. Akuntan yang bekerja pada departemen atau bagian akuntansi sering disebut sebagai akuntan manajemen. Tugas pokok akuntan manajemen dalam suatu perusahaan meliputi melakukan proses pencatatan akuntansi keuangan, memelihara catatan atas semua transaksi perusahaan, serta membuat laporan akuntansi secara periodik untuk disampaikan kepada manajemen perusahaan. Selanjutnya ada auditor internal. Auditor internal merupakan seseorang yang bertugas untuk melakukan proses penilaian dan evaluasi terhadap pengelolaan bisnis oleh manajemen perusahaan, termasuk bagaimana kinerja finansial dan proses pelaporan akuntansinya disusun. Tujuan auditor internal adalah memastikan supaya laporan kinerja suatu perusahaan tidak mengandung cacat, baik dari segi administratif maupun instruksinya. Selain itu, seorang auditor internal biasanya juga memberikan masukan-masukan apabila laporan kinerja perusahaan mengandung hal-hal yang berpotensi menurunkan reputasi bisnis. Selanjutnya adalah akuntan publik. Akuntan publik merupakan seseorang yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk memberikan jasa akuntan publik di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik. Beberapa tugas akuntan publik diantaranya meliputi memeriksa laporan keuangan perusahaan, menyusun sistem akuntansi bagi jasa yang membutuhkan akuntansi di luar stafnya, dan menyajikan kewajaran dari laporan keuangan perusahaan. Profesi sebagai akuntan manajemen, akuntan publik, atau auditor internal dapat disebut suatu profesi karena: yang pertama, memerlukan pengetahuan akuntansi dan disiplin ilmu lain yang relevan melalui pendidikan formal atau disebut knowledge. Yang kedua, memerlukan keterampilan dalam mengolah data dan menyajikan laporan, khususnya dengan memanfaatkan teknologi komputer dan sistem informasi atau skill. Yang ketiga, harus mempunyai sikap dan perilaku etis atau attitude. Selanjutnya adalah organisasi Institut Akuntan Indonesia atau biasa disebut IAI. Institut Akuntansi Indonesia atau IAI merupakan organisasi profesi yang menaungi seluruh akuntan Indonesia.
Yang dapat disetujui sebagai anggota IAI adalah mereka yang telah mengikuti pendidikan akuntan secara formal berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 dan telah mengikuti ujian sertifikasi akuntan yang dikenal dengan nama Ujian Negara Akuntansi atau UNA, serta telah memperoleh register akuntansi dari Departemen Keuangan RI. Pesatnya pertumbuhan ekonomi yang dicapai pada era pemerintahan Orde Baru, serta dengan dibukanya kebijakan investasi bagi modal asing, memungkinkan pertumbuhan dan kemajuan yang juga dicapai oleh mereka yang berprofesi sebagai akuntan publik. Oleh karena itu, para akuntan yang berprofesi sebagai akuntan publik ini sepakat untuk membentuk suborganisasi tersendiri di bawah IAI pada tanggal 7 April 1977, yang saat itu bernama Ikatan Akuntansi Indonesia Seksi Akuntan Publik atau disingkat IAI SAP. Belakangan ini, nama IAI SAP diubah menjadi IAI Kompartemen Akuntan Publik atau disingkat IAI KAP. Materi yang selanjutnya ada profesi akuntan dalam sorotan. Profesi akuntan baru berkembang pesat pada era pemerintahan Orde Baru, sejalan dengan kebijakan pemerintahan Orde Baru untuk memprioritaskan pembangunan di bidang ekonomi. Kemajuan dan pertumbuhan ekonomi pada pemerintahan era Orde Baru juga berdampak positif bagi pertumbuhan dan kemajuan profesi akuntan di Indonesia. Profesi akuntan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari praktik bisnis dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Dengan runtuhnya pemerintahan Orde Baru, mau tidak mau berada dalam tekanan berat konflik kepentingan sehingga banyak profesi akuntan juga terseret ke dalam praktik-praktik yang tidak etis. Materi selanjutnya yaitu ada kinerja etika Institut Akuntan Indonesia atau IAI. Dalam meningkatkan kinerja tertinggi dengan orientasi kepada kepentingan publik, maka ada 4 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dalam Prosiding Kongres 8 IAI tahun 1998, yaitu yang pertama ada kredibilitas. Masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi dan sistem informasi. Yang kedua yaitu ada profesionalisme. Diperlukan individu yang dengan jelas dapat diidentifikasi oleh pemakai jasa akuntan sebagai profesional di bidang akuntansi. Yang ketiga yaitu ada kualitas jasa. Keyakinan bahwa semua jasa yang diperoleh dari akuntan diberikan dengan standar kinerja tertinggi. Yang terakhir yaitu ada kepercayaan. Pemakai jasa akuntan harus merasa yakin bahwa terdapat kerangka etika profesional yang melandasi pemberian jasa oleh akuntan. Selanjutnya yaitu ada struktur etika IAI. Struktur kode etik IAI terdiri atas 4 bagian yang disusun berdasarkan struktur atau jenjang, yaitu ada prinsip etika, yang kedua ada aturan etika, yang ketiga ada interpretasi aturan etika, dan yang terakhir yaitu ada tanya jawab etika. Prinsip etika disusun oleh IAI dan disahkan dalam rapat anggota IAI. Prinsip etika memberikan kerangka dasar bagi penyusunan aturan etika semua kompartemen atau institut profesi sejenis. Prinsip etika berlaku bagi semua anggota IAI, dan aturan etika merupakan pedoman perilaku bagi semua anggota kompartemen atau institut sejenis seperti IAPI, IAI KAPD, IAI KAAM, dan IAI KASP. Dan aturan etika ini disusun oleh masing-masing kompartemen atau institut profesi sejenis dan disahkan dalam rapat anggota kompartemen atau institut yang bersangkutan. Kemudian interpretasi etika merupakan penafsiran, penjelasan, atau elaborasi lebih lanjut atas hal-hal, isu-isu, dan pasal-pasal yang diatur dalam aturan etika yang dianggap memerlukan penjelasan agar tidak terjadi perbedaan pemahaman atas aturan etika yang dimaksud. Interpretasi etika dikeluarkan oleh suatu badan yang dibentuk oleh pengurus kompartemen atau institut profesi sejenis yang bersangkutan. Pada tingkat yang paling bawah, dimungkinkan adanya tanya jawab yang berkaitan dengan isu-isu etika. Tanya jawab ini dilakukan dengan Dewan Standar Profesi yang dibentuk oleh pengurus kompartemen atau institut yang bersangkutan.
Selanjutnya yaitu ada prinsip etika IAI. Saat ini Kode Etik IAI yang disahkan pada Kongres IAI 8 tahun 1998 terdiri atas 8 prinsip, yaitu ada tanggung jawab profesi, yang kedua kepentingan publik, yang ketiga integritas, yang keempat objektivitas, yang kelima yaitu ada kompetensi dan kehati-hatian profesional, yang keenam kerahasiaan, yang ketujuh perilaku profesional, dan yang terakhir yaitu standar teknis. Dalam tanggung jawab profesi, menekankan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukan. Pada kepentingan publik, berkewajiban bertindak dalam pelayanan kepada publik dan berkomitmen atas profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Yang ketiga, integritas, menekankan pada kualitas dan keahlian melandasi kepercayaan publik yang menjadi acuan anggota dalam tindakan dan resiko. Yang keempat yaitu ada objektivitas, bebas dari benturan kepentingan maupun pengarah pihak lain dengan menekankan sikap adil, jujur, dan intelektual. Yang kelima yaitu ada kompetensi dan kehati-hatian profesional, menekankan pada pengetahuan keterampilan, ketekunan, dan berhati-hati bertujuan untuk memperoleh manfaat dari jasa perkembangan praktik akuntansi. Yang keenam ada kerahasiaan informasi yang diperoleh dengan tidak memanfaatkan atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan. Yang ketujuh ada perilaku profesional, konsisten menjaga reputasi profesi dengan menekankan keahlian. Yang terakhir yaitu ada standar teknis, yaitu standar keahlian dan dengan fokus terhadap aturan pelaksanaan tugas. Proses penalaran prinsip etika. Dalam proses penalaran prinsip etika, hasil kerja profesi akuntan untuk kepentingan publik terdapat pada prinsip 2. Oleh karena itu, setiap anggota dituntut untuk mengembangkan rasa tanggung jawab yang terdapat pada prinsip 1. Kemudian tanggung jawab diwujudkan dalam bentuk upaya peningkatan kompetensi secara berkelanjutan yang terdapat pada prinsip 5. Kemudian kompetensi ini mencakup 3 ranah. Yang pertama yaitu ada pengetahuan atau knowledge yang terdapat pada prinsip 5. Kemudian ada keterampilan teknis atau skill yang terdapat pada prinsip 8 dan sikap-sikap perilaku etis atau attitude yang terdapat pada prinsip 3, integritas yang terdapat pada prinsip 4, objektivitas, prinsip 6, kerahasiaan, dan yang terakhir yaitu ada prinsip 7 yaitu perilaku profesional. Materi selanjutnya adalah Kode Etik IAPI. IAPI atau Institut Akuntan Publik Indonesia adalah suborganisasi profesi akuntan publik Indonesia yang bernaung di bawah organisasi induknya yaitu IAI yang telah menetapkan dan menerbitkan Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang baru yang kemudian berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2010. Yang sebelumnya Kode Etik IAPI ini disebut dengan Aturan Etika yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari prinsip etika dari IAI. Nah, di antara kedua organisasi ini terdapat hal unik di mana IAPI sebagai salah satu suborganisasi di bawah IAI justru telah terlebih dahulu menetapkan kode etik baru sejalan dengan perkembangan akuntansi dan audit menuju era globalisasi. Sementara itu, IAI sebagai organisasi induk belum melakukan penyesuaian struktur dan prinsip etika IAI. Hal ini berakibat terdapat ketidakterpaduan prinsip etika antara yang ditetapkan oleh IAI dan IAPI. Sebagaimana dalam organisasi IAI ini terdapat beberapa kompartemen atau institut profesi, yaitu IAPI atau Institut Akuntan Publik Indonesia. Kemudian ada kompartemen akuntan manajemen, kompartemen akuntan pendidik, dan kompartemen akuntan sektor publik. Saat ini, kompartemen atau institut yang telah memiliki kode etik atau aturan etika tersendiri adalah IAPI. Kode etik dari IAPI ini tentunya memiliki sistematika,
Ada dua bagian. Bagian A ini berisi prinsip dasar etika profesi yang terdiri dari diantaranya ada seksi 100 prinsip dasar etika profesi, seksi 110 prinsip integritas, seksi 120 prinsip objektivitas. Lalu ada bagian B yang berisi aturan etika profesi yang terdiri dari diantaranya seksi 200 ancaman dan pencegahan, seksi 210 penunjukan praktisi KAP atau jaringan KAP, lalu seksi 220 tentang benturan kepentingan. Selanjutnya ada pengaturan dan perizinan KAP. Fungsi utama dari organisasi profesi IAI adalah semacam self-regulatory body, yaitu sebagai wadah untuk mengatur, membina, dan mengawasi kualitas kinerja dan perilaku anggotanya agar selalu dapat menjaga citra profesinya di mata publik. IAIKAP atau IAPI sebagai suborganisasi di bawah IAI ini memegang peranan penting bagi kehidupan bisnis dan perekonomian. Karena peranannya yang penting itu, maka kinerja KAP tidak cukup hanya dilakukan oleh organisasi profesi itu sendiri. Pemerintah dan lembaga legislatif seperti DPR ikut campur tangan melalui peraturan dan perundang-undangan serta pembentukan badan atau lembaga pemerintah. Selain itu, ada badan yang berkepentingan langsung untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas kinerja profesi akuntan, yaitu Menteri Keuangan Republik Indonesia, Direktur Jenderal dan Lembaga Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia, IAI dan kompartemen IAI yang terkait, Dewan Kehormatan IAPI, Dewan Review Mutu IAPI, dan kemudian yang terakhir ada Bapepam LK. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video pembelajaran dari kelompok 7. Saya wakil dari kelompok 7, minta maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.